Halo, apa kabar teman-teman semua? Ya, selamat bergabung. Kali ini kita dengan IGTV Universitas Bung Karno. Ya, mungkin sebelumnya kita udah mengenal dengan IG Live ya. Nah, kali ini kita dengan meningkat ke dalam IGTV untuk channel Universitas Bung Karno. Saya ucapkan selamat bergabung teman-teman hari ini. Hari ini adalah tanggal 19 Desember tahun 2020. Hari ini agak berbeda dengan hari lain karena hari ini kita memperingati sebagai Hari Bela Negara. Ya. Nah, apa itu bela negara? Nah, itu akan kita bicarakan saat ini. Bersama saya ada Pak Franky Roring. Apa kabar Pak Franky? Baik sekali. Aduh, selamat bergabung. Semoga baik juga Pak Wikan. Terima kasih. Hampir lupa juga saya jangan perkenalkan, saya Wikan Sugandi. Saya dari Civitas Akademika Universitas Bung Karno. Nah, Pak Franky ini adalah dekan sekaligus dosen juga di sini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya? Ya, betul. Gitu. Bapak juga mengajar ilmu politik Pak ya? Ya, betul. Waduh, yang calon-calon konsultan politik nih Ya. segera bergabung di UBK nih. Silakan. Dan satu hal yang perlu saya kasih tahu bocoran buat teman-teman, teman-teman saya terutama para Soekarno muda nih, kalau untuk ingin memperbaiki penampilannya di muka umum dalam hal public speaking, nah ini konsultannya Pak Franky luar biasa nih. Nanti bisa diperbaikin. Siapa tahu manfaatnya Pak Franky. Sama-sama, ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi Pak Franky, kita akan langsung memasuki tentang bela negara itu. Nah ini Pak Franky, berkaitan dengan bela negara nih Pak Franky. Sebelum kita membahas lebih dalam, pengen tahu Pak Franky ada punya pengalaman pribadi nggak yang berkaitan dengan bela negara nih? Ya, dalam pengertian bela negara dalam hal pengembangan sikap dan perilaku, tentu dalam pembinaannya saya pernah mengalami istilahnya yang disebut dengan pemahaman tentang ideologi. Yeah. Pernah mengalami P4 dan kemudian pendidikan resimen mahasiswa dan juga di organisasi resimen sendiri saya terlibat dalam kepengurusan, dan juga saya terlibat dalam pelatihan-pelatihan dari bela negara yang dilakukan oleh pemerintah Ya. Oh, tadi Bapak menyebut tentang resimen mahasiswa Pak ya? Iya, betul. Berarti kalau ada katakanlah kita, apalagi Soekarno Muda ya, mengikuti kegiatan tersebut tuh bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk bela negara gitu Pak ya? Tentu itu masuk bagian dari bela negara itu. Jadi banyak sekali dimensi bela negara. Jadi kalau resimen mahasiswa itu hanya salah satu bentuk. Yang dimaksud dengan di sini adalah bahwa generasi muda terdidik ya, dalam hal ini mahasiswa yang selain memiliki kemampuan intelektual dan pengetahuan, dia dibekali dengan ilmu-ilmu keprajuritan. Tapi dalam konteks bela negara pengertiannya lebih luas. Bukan luas ya. Tidak sekedar jadi Pak. Tidak siap jadi prajurit saja ya. Hanya prajurit saja. Dimensinya banyak Pak. Itu karena perang pun juga multidimensional sifatnya. Ya. Apalagi zaman sekarang ya, perang tidak hanya perang fisik ya. Betul sekali ya. Bahkan ada perang yang udah kayak video game gitu. Ya, betul. Apalagi sekarang kayak ada temukannya teknologi, drone dan segala macam itu, saya pikir ya ancaman-ancaman itu tidak hanya bentuk fisik perang saja ya, tentu dari teknologi, budaya, sosial, ekonomi juga itu dimensinya luas sekali Pak. Dimensinya sangat luas. Nah, apa sih Pak yang melatar belakangi ditetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara oleh pemerintah ini? Kalau nggak salah ini kan baru tahun 2006 ditetapkan ya, oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah ini apa yang melatar belakangi? Kenapa sampai ditetapkan ini Hari Bela Negara? Kenapa tuh Pak? Ya, jadi kalau dalam konsepnya itu yang disebut dengan bela negara kan merupakan sikap dan perilaku yang dijiwai rasa cinta akan negara atau tanah air. Ya. Nah, berangkat dari situ saya ingin kembali ke sejarah yang disebut dengan lahirnya Hari Bela Negara itu, yang tanggal 19 Desember tahun 1948 itu dimulai dengan ketika agresi kedua Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pada saat itu Presiden Soekarno mengadakan rapat untuk menyerahkan mandat kepada Syarifudin Prawira Negara untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang diselenggarakan oleh beliau nanti. Karena Presiden Soekarno dan beberapa kabinetnya itu mengetahui bahwa Belanda sudah menguasai Indonesia, sebagian wilayah Indonesia sudah menduduki Indonesia pada saat itu,
dan salah satu strategi untuk menjelaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tetap sebagai sebuah negara yang berdaulat walaupun pemerintahannya ada pergantian di situ. Nah, ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan boleh berganti tetapi negara tetap jalan, tetap ada, bisa ada tetap. Jadi itulah yang menegaskan kepada dunia internasional, karena itu strategi Belanda untuk menjelaskan kepada dunia internasional dengan penguasaan Indonesia kembali, maka pemerintahan tidak ada, maka negara juga bisa. Jadi pada waktu agresi militer itu kembali hilang. Jadi ada suatu kondisi yang mungkin terjadi, jadi ada suatu kondisi yang terjadi yaitu di mana pemerintahan Indonesia kosong, vakum. Kemungkinan itu terjadi. Nah, untuk mencegah menginginkan sama pihak Belanda. Iya. Kalau Indonesia itu pemerintahan kosong atau vakum, berarti negara kan nggak ada. Di situ ada celah atau peluang bagi Belanda untuk masuk kembali menguasai Indonesia tentunya. Nah, tentu ini tidak dikehendaki kan oleh para pendiri bangsa kita kan. Iya. Karena itulah Bung Karno lalu menyerahkan mandat itu. Sikap untuk menyerahkan mandat kepada staf lembaga negara itu adalah bentuk dari sikap dan perilaku yang mencintai negara dan yang didasari oleh rasa jiwa tadi, rasa cinta terhadap negara. Artinya bahwa dengan status itu dia rela untuk melepaskan demi tetap terbentuknya utuhnya negara. Pada waktu itu kan Bung Karno sudah presiden ya? Iya, sudah presiden. Ya kan, kalaupun misalnya egois dia bisa bawa statusnya walaupun dia dalam pembuangan. Itu kan dia. Bung Karno dibuang di luar Jawa di Bangka ya, Pulau Bangka. Pulau Bangka apa di Banda? Ke Banda, ya Bangka. Pulau Bangka ya? Pulau Bangka. Nah, itulah yang menegaskan betapa Soekarno sangat mencintai keindonesiaan dengan perjuangan yang sudah ditempuh untuk mendirikan negara. Tidak mungkin hanya karena ego jabatan itu dia pertahankan, dia menyerahkan mandat itu. Gitu. Jadi beliau berpikir jauh ke depan ya. Dia nggak mau beliau ini dengan Bung Hatta nggak ingin Indonesia vakum ya. Harus ada terus Indonesia. Harus ada terus. Jadi pemerintahan siapa berganti sekalipun negara tetap ada. Negara tetap ada. Makanya waktu itu akhirnya sampai kalau tidak salah waktu itu sampai ibu kota kita pindah ke Bukit Tinggi ya. Iya, betul sekali. Pemerintahan darurat itu ya. Darurat. Baik. Ini kembali tadi tentang barusan yang Pak Franky sampaikan tadi itu mengenai penyerahan kembali pada Presiden Soekarno. Ini satu sikap yang luar biasa ya, sebagai satu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada pribadi. Beliau ini mau mengesampingkan mungkin posisi jabatan atau hal yang sifatnya pribadi demi kepentingan negara. Tapi tujuan utamanya adalah agar Indonesia itu tetap eksistensi di mata dunia. Gitu Pak Franky. Baik. Selanjutnya nih, apakah kebijaksanaan dari Bung Karno dan Bung Hatta ini yang pada tanggal 19 Desember tahun 48 ini diambil ya, dengan memberikan mandat kepada Bapak Syafruddin Prawiran Negara, apakah bisa dikatakan apakah kebijakan ini bisa dicontoh untuk pemerintahan Republik Indonesia pada zaman sekarang ini? Tentu bahwa yang dimaksud dengan kebesaran hati the founding father kita, Soekarno dan Bung Hatta, yang rela untuk melepaskan mandat kepada Syafruddin Prawiran Negara untuk menjalankan pemerintahan darurat, itu merupakan bentuk kebesaran hati Bung Karno yang menempatkan bahwa kepentingan negara itu lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi. Karena dalam masa itu bahwa Belanda menganggap bahwa dengan pemerintahan yang sudah tidak ada, maka dengan demikian seolah-olah negara Indonesia juga akan hilang gitu. Padahal itu merupakan suatu kesalahan di situ, bahwa rupanya pemerintahan itu bisa berganti tapi negara tetap ada. Jadi pelajaran terbesar di situ adalah bagaimana kebesaran hati dan sikap bela negara itu ditampilkan di situ. Makanya bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang biasa-biasa, berarti itu sebuah pengorbanan besar bagi seorang Soekarno yang sudah mengantar awal dari kemerdekaan, tiba-tiba dia harus menyerahkan mandat itu kepada Syafruddin Prawiran. Kalau nggak salah waktu itu peristiwa itu ketika itu Bung Karno dibuang ke Pulau Bangka ya? Iya, betul. Sudah dibuang ke Pulau Bangka. Pulau Bangka ya. Waduh. Nah, ini
sikap ini yang perlu kita contoh nih. Iya betul. Jadi memang pemerintah misalnya contoh dalam konteks kekinian tentu harus bisa melihat mana kepentingan yang lebih besar negara, bukan hanya buat pemerintah, sebenarnya buat kita semua, para politisi, para negarawan dan juga masyarakat kita. Kita harus tahu kapan saatnya berhenti berdebat. Ketika negara ini diambang kehancuran gitu, diambang bahaya, contoh pandemi gitu. Harusnya kita sebenarnya sepakat untuk duduk bersama untuk mengatasi masalah bangsa negara ini. Karena ini masalah pandemi bukan masalah pemerintah, tapi masalah keutuhan negara, bukan bangsa. Jadi salah satu elemen dari negara itu adalah bangsa. Jadi kalau yang terancam bangsa berarti kita bicara tentang negara. Oh iya, kita kesampingan pribadi nih. Ini kalau sampai tidak ditanggulangi ya tentu akan berakibat kepada kesehatan bangsa kita, kualitas manusianya akan berpengaruh. Betul sekali. Iya. Gitu. Wah, bisa-bisa kita nggak terima bonus demografi nih. Iya betul malah. Iya. Nah, menurut Pak Franky nih, pada zaman sekarang ini, bagaimana pandangan Pak Franky implementasi bela negara pada saat ini? Gitu. Khususnya dalam kondisi pandemi, implementasinya bela negara ini. Implementasi bela negara ini kan tentu kita tadi kalau saya kemukakan yang disebut dengan bela negara adalah suatu sikap dan perilaku yang dijiwai rasa cinta terhadap tanah air atau negara. Jadi bentuk sikap ini belum pernah terjadi. Kalau dulu yang disebut dengan sikap itu adalah sebuah perilaku aktif. Yang unik di sini dalam bentuk apa yang disebut dengan cinta itu tentu adalah salah satunya elemennya adalah pengorbanan. Pengorbanan ya. Salah satu cinta pasti rela berkorban. Karena yang disebut dengan bela negara itu adalah perilaku yang nyata, bukan hanya dalam pikiran, maka dia harus wujudkan, nyatakan. Nah, dalam konteks kekinian saat ini dalam era pandemi, berarti kita bersedia untuk tinggal di rumah, menggunakan masker, kemudian mengambil jarak, itu adalah bagian dari bentuk-bentuk patriotik, pengorbanan diri, tinggal di rumah gitu. Juga bagian dari istilahnya belum pernah di dalam sejarah ketika orang harus tinggal di rumah bisa jadi pahlawan gitu. Nah ini situ kan merupakan bagian, makanya saya katakan tadi itu bagian dari elemen itu. Maka salah satunya ini tetap menjadi sehat, bukan hanya untuk saya tapi juga orang lain. Nah ini akan jadi sikap ini akan membuat negara akan mengurangi beban negara dalam mengatasi pandemi ini. Bayangkan kalau kita membiarkan orang lain atau sekeliling kita sakit, betapa besar beban negara yang harus menanggung ketika orang terkena wabah itu. Tapi bukan itu intinya, walaupun itu merupakan tanggung jawab negara. Tapi artinya bahwa dengan sikap komitmen tadi yang dari negara, saya sudah menyelamatkan diri saya dan bangsa saya. Bagian jadi lebih mengutamakan kepentingan bangsa kita sendiri. Karena kita memang mencintai tanah air kita. Ya luar biasa Pak. Nah Pak Franky, ini berkaitan dengan bela negara nih. Nah, apakah gini kembali menurut pandangan Pak Franky, apakah bela negara itu bisa diartikan sama dengan bela pemerintah? Kalau seandainya berbeda, itu apa bedanya dengan bela pemerintah? So, ini supaya pengertiannya nggak rancu. Karena kan bisa dikatakan pemerintah itu merupakan representasi dari negara itu sendiri. Silakan Pak Franky. Jadi saya ingin kemukakan begini bahwa yang disebut dengan pemerintah hanya salah satu elemen dari negara. Pemerintah itu satu elemen ya. Ada satu contoh yang cukup menarik, bisa menjadi pelajaran baik buat kita, itu bagaimana ketika peristiwa 19 Desember tahun 1948 ketika Soekarno dan Hatta menyerahkan mandat kepada Astaghfiruddin Perwira Negara, itu yang membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah boleh berganti. Pemerintah boleh berganti, tapi negara tetap ada. Oh, jadi negara tetap ada. Jadi artinya kesetiaan kepada pemerintah itu sebenarnya dalam kaitannya dengan kebangsaan, tentang kedaulatan negara. Maka itu kita disebut dengan bagian daripada yang disebut dengan bela negara. Jadi tugas negara itu adalah untuk menjalankan pemerintah, bagian dari elemen negara. Jadi tugasnya tetap tugas pemerintah itu supaya juga pada peristiwa itu tentunya kebutuhan negara. Tapi pemerintahan itu kan dibatasi oleh waktu. Betul. Bisa berganti. Jadi kalau yang disebut dengan kesetiaan kepada pemerintahan, saya pikir bukan pada kesetiaan terhadap kepatuhan. Kepatuhan berarti kesetiaan kepada negara. Setia tetap pada negara ya.
Nah, bentuk kecintaan kita kepada negara itu mungkin disebut dengan negara ini adalah bentuk representasinya adalah pemerintahan, tapi dalam hal kebijakan yang menyangkut keutuhan bangsa dan negara. Misalnya saya ambil contoh, bisa juga merupakan salah satu ancaman terbesar itu bukan ancaman dari asing atau dari luar, dari government fall, pemerintahan yang gagal itu juga bisa jadi ancaman. Oh gitu ya? Jadi kalau kita mengkritik pemerintah, sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki, untuk menyelamatkan negara. Jadi saya mengambil gambarkan kalau dulu ada istilahnya pepatah yang mengatakan right or wrong is my country. Tapi kalau sekarang misalnya if wrong, let's make it better. If it's wrong, let's make it better. Jadi itu sikap mengkritisi itu juga bisa bagian dari bela negara, tapi dalam kaitannya untuk memperkuat negara ini gitu. Oh, jadi kritik itu justru konstruktif ya? Iya, bagian dari bela negara ya? Bisa bayangkan kalau misalnya saya ambil contoh, kalau dulu rakyatnya Jerman itu bisa mengkritik si Hitler supaya jangan melakukan ekspansi, itu bagian sebenarnya untuk akhirnya kan kehancuran bagi negara itu. Nah itu penting buat kita. Jadi artinya bahwa harus dibedakan yang disebut dengan yang disebut bela pemerintahan dan bela negara. Bela negara itu lebih politis. Bela pemerintahan lebih politis bela negara ya. Ya, dan itu berkaitan dengan temporary. Hanya sifatnya terbatas sementara saja. Dan itu tergantung pada orang dan kita nggak bisa setia pada orang gitu. Kesetiaan kita harus kepada negara. Pada negara. Oh iya. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering mendengar dari para ahli, mungkin dari para pemangku kepentingan pemerintah bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Nah, ini kan luar biasa sekali ya. Emang agak langka nih. Nggak semua negara bisa punya kesempatan seperti ini. Sebab sebelum saya dengar kalau populasi kita sampai sekian ratus juta kayaknya jadi masalah. Tapi baru kali ini kita dengar kita akan mengalami bonus demografi. Artinya jumlahnya ini kita luar biasa dan potensinya luar biasa. Nah, berkaitan dengan bonus demografi ini Pak ya, apa sih kaitannya bonus demografi yang akan kita nikmati ini dengan kendala Indonesia yang dihadapi dalam dengan adanya kendala Indonesia dalam adanya revolusi industri 4.0 dan 5.0 khususnya dalam era pandemi ini Pak? Ya. Revolusi 4.0 itu kan ditandai dengan sistem digitalisasi, terus kemudian sistem otomatisasi, robotik segala macam itu. Dan bonus demografi ini sebenarnya itu tadi menjadi satu nilai plus buat kita karena apa? Negara-negara besar itu justru mengalami yang disebut dengan over dari usia non produktif, beban negara terlalu besar. Itu berarti memungkinkan kita tumbuh menjadi mempunyai peluang untuk bisa tumbuh menjadi negara yang besar. Nah, tetapi kalau itu tidak bisa diberdayakan, usia produktif itu bisa menjadi kendala bagi kita. Gitu. Nah, salah satu yang ingin saya gambarkan di sini tantangan tentang bonus demografi ini adalah ketika di revolusi industri 4.0 selain tadi yang saya sebutkan tadi fenomena tentang teknologi robotisasi dan sistemisasi, yaitu di era disruption yang merubah secara mendasar yang mengakibatkan banyaknya peluang pekerjaan yang hilang. Gitu. Padahal di sini ada jumlah penduduk yang besar. Dengan adanya teknologi dan otomatisasi, banyak pekerjaan baru nggak ada lagi sekarang. Makanya cuma ada satu pilihan yang disebutnya kemampuan learning ability. Kemampuan untuk belajar terus ada teknologi, maka kita bisa survive. Kalau gitu kalau tadi ada perbedaan tersebut dengan 4.0 dengan society 5.0 itu menekankan kalau 4.0 itu lebih menekankan pada penggunaan teknologi robotisasi dan sistemisasi, sedangkan di society 5.0 itu menekankan tentang fokus pada manusia yang berbasis pada teknologi. Human oriented. Tapi sebenarnya sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Ilustrasinya bagaimana nih? Era pandemi ini. Jadi revolusi industri 4.0 sebenarnya sudah didengungkan beberapa tahun yang lalu. Tapi rupanya prosesnya nggak begitu gaungnya cepat. Begitu pandemi datang langsung cepat sekali itu. Manusia harus cepat beradaptasi, kalau nggak habis mereka. Kondisi ini kan memaksa kita di rumah terus, semua di rumah. Ini alam yang mendidik kita akhirnya. Alam punya cara tersendiri ya. Peradaban itu. Akhirnya membuktikan dalam sejarah di dunia ini. Jadi itu sarana mendidik manusia. Jadi kalau bisa dikatakan begini Pak, jadi dengan adanya pandemi ini yang memaksa kita untuk lebih disiplin akan kesehatan, memaksa kita lebih banyak di rumah dan beradaptasi dengan itu, Pak, secara positif itu
bisa menjadikan masyarakatnya lebih sadar akan teknologi, Pak ya. Iya. Mungkin selama ini kita dengar gawe ya 4.0, tapi begitu adanya pandemi ini menjadikan masyarakat satu lebih sadar akan teknologi dan sadar akan penting dan manfaat teknologi itu sendiri. Ya, dengan otomatis 5.0 itu sebenarnya sudah masuk di situ. 5.0 sudah masuk. Saya kasih contoh sederhana, ketika orang dipaksa, terpaksa dan jadi biasa tinggal di rumah. Kalau dulu ketika teknologi menguasai kita semua jadi yang saya sebut dengan tadi itu alone together, sendirian, jadi merasa alone together. Jadi merasa bahwa kita mengesampingkan yang disebut dunia nyata kita, lebih sibuk dunia virtual. Sekarang lucu ketika dia dipaksa tinggal di rumah, mulai muncul yang disebut dengan kerinduan relasi sosial, berbela rasa itu tumbuh. Ya. Keinginan untuk spiritualitas tinggi. Sekarang kan kalau saya kemukakan bahwa semua agama sudah sama, tempat ibadahnya di rumah. Terus kemudian sekolahnya sama di rumah. Terus kemudian kalau ditanya tentang bisnisnya di rumah. Semua kantornya di rumah gitu. Tapi implementasi bela negara dalam era pandemi ini kaitannya revolusi industri dan revolusi demografi itu, kita bisa lihat bagaimana kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan situasi dan menggunakan katalisator teknologi komunikasi itu untuk membangun yang disebut dengan ketahanan rumah tangga mereka. Rumah tangga itu harus kuat supaya membangun masyarakat yang kuat, ketahanan sosial, ketahanan nasional. Saya ambil contoh sederhana ketika pandemi itu datang, ketika dampak yang ditimbulkan bagi individu, ketakutan, kecemasan, kejenuhan di rumah itu, kemudian mereka kembangkan menjadi sebuah bentuk kolaborasi di dalam keluarga. Oh, gitu ya. Orang tua ketika dirumahkan, tidak bekerja, maka berinisiatif tumbuh adaptasi dengan kreativitas tadi, yaitu apa? Misalnya berwirausaha. Berkombinasi tadi orang tua yang minimal usia baby boomer dengan generasi milenial yang menguasai teknologi itu berkolaborasi. Ibunya yang membuat sebuah produk yang akan dia tawarkan, anaknya yang mempromosikan melalui teknologi komunikasi, menjual dengan teknologi, adiknya yang mengantar, mendistribusikan. Sebuah kolaborasi dalam rumah. Mereka harus tough dan tangguh. Mereka berjuang melawan kemiskinan. Itu bagian dari bela negara. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena dia nggak mau bergantung pada memberikan beban yang besar kepada negara, pemerintah. Jadi dengan dia bisa survive itu, maka meringankan beban negara. Nah, yang kedua yang disebut dengan bela negara satunya lagi bisa juga diartikan bahwa dengan patuh pada protokol kesehatan, tinggal di rumah, menjaga jarak, dan kemudian memakai masker, itu menegaskan kepada kita saya harus sehat supaya Anda sehat. Supaya mengurangi beban negara untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini. Bayangkan kalau ada satu orang yang kena wabah, biaya yang ditanggung oleh negara. Walaupun itu memang tanggung jawab negara, tetapi ingin saya jelaskan itu satu sikap dan perilaku yang mengedepankan kepentingan yang lebih luas. Jadi bukan hanya untuk saya sendiri. Saya pakai masker bukan untuk saya, tapi untuk semuanya. Untuk saudara kita juga. Yang paling utama jangan membebani negara lagi. Dengan meringankan ini kita bisa melewati dengan baik. Dan memang era ini adalah ujian pertama bagi generasi kita. Kalau mau dikatakan bahwa para ahli mengatakan kita akan menjadi era emas di masa datang karena pertumbuhan ekonomi dan demografi, maka ini ujian pandemi ini. Kalau generasi kita tangguh dan tough, lolos dari pandemi, saya yakin kita tumbuh menjadi bangsa yang seperti diramalkan para ahli. Tugas mereka mau meramalkan, tapi tugas kita untuk mewujudkan bahwa itu nyata bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ini ada satu pertanyaan, apakah Pak Freddy sependapat dengan pendapat saya? Jadi apakah betul Pak, dengan adanya pandemi ini itu juga mendidik bangsa Indonesia ini, bangsa kita ini untuk secara sadar gak sadar lebih memahami dan mengimplementasikan Society 5.0 tadi? Karena kan 5.0 itu kan lebih berorientasi pada manusianya, dimana teknologi itu adalah infrastrukturnya, ya enggak? Tapi bagaimana ini bermanfaat kembali pada manusianya, dan kuncinya di kreativitas. Apakah jadi bisa dikatakan pandemi ini merupakan sarana pendidikan juga ya? Betul. Bagaimana pendapat Anda? Saya setuju bahwa pandemi ini mendidik kita untuk kreatif
beradaptasi, ya tadi berkolaborasi juga. Kolaborasi. Tadi kayak di rumah tangga, ilustrasi tadi itu Pak ya. Itu gitu. Saya kasih contoh sederhana dalam era pandemi ini, bagaimana semua orang memainkan peran yang berbeda dalam hal bela negara. Peran berbeda dalam hal bela negara. Ya, bagaimana tuh Pak? Ya, saya kasih sederhana begini. Ini sama dengan kalau contoh ketika Perang Dunia Kedua, ya pas masa pasukan Inggris yang terkepung tadi yang saya sebutkan tadi itu, bahwa terkepung di Dunkirk, pantai Dunkirk itu Prancis, maka Perdana Menteri Churchill itu mengerahkan semua rakyatnya, elemen masyarakatnya untuk melakukan sebuah kebijakan yang kampanye yang disebut dengan kampanye tentang musisi keselamatan. Dia mengerahkan hampir 800 sekian ribu kapal untuk menolong pasukan yang terkepung di Dunkirk. Oh iya, ada filmnya itu. Iya betul, kapal nelayan, kapal pesiar, kapal. Iya, jadi semua Perdana Menteri waktu itu Winston Churchill memobilisasi masyarakat untuk melakukan mujizat, untuk menolong 38.000 tentaranya yang terkepung. Iya, dalam film itu digambarkan bagaimana semua masyarakat terlibat. Mau kapal dagang, kapal piknik, pesiar sampai nelayan itu kan. Nah di Indonesia kaitannya dengan itu, di pandemi kan udah jelaskan perawat memainkan peran. Oh iya. Kemudian ya disebut dengan para driver online, juga sudah memainkan peran. Ketika orang dipaksa di rumah, dia bisa melakukan transaksi, bisa memenuhi kebutuhan di tempat itu, petugas kesehatan dan yang lainnya. Jadi peran itu semua ada distribusi peran yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, itu bela negara. Itu bela negara Pak Franky, luar biasa. Nah, kembali tentang bela negara Pak Franky. Seringkali kalau kita mendengar kata-kata bela negara itu kan selalu identik dengan kayak tentara cadangan, wajib militer, atau pendidikan persiapan kita menjadi mengerti tentang militer. Bagaimana kalau negara ada ancaman perang gitu ya. Nah ini, tapi menurut Pak Franky sendiri, apa sih bedanya bela negara dengan wajib militer? Ya, kalau dalam konteks bela negara ini kan dimensinya lebih luas, dimensinya sangat luas. Ya. Kalau yang disebut wajib militer tentu fokusnya pada military oriented. Ya. Military oriented. Orientasinya militer. Tidak salah kalau menurut saya bela negara itu salah satu elemennya adalah wajib militer. Wajib militer tadi. Kenapa itu ingin ditumbuhkan di situ di dalam konteks bela wajib militer itu adalah keterlibatan rakyat secara aktif itu di dalam pertahanan negara. Yeah. Nah, itu tentu yang saya ingin ambil di sini sebenarnya adalah semangat disiplinnya sebenarnya. Disiplinnya. Iya, jadi kalau ada wajib militer dan itu bagian dari usaha membangun karakter bangsa. Dan wajib militer kalau yang sebenarnya itu lebih luas pengertiannya. Bukan hanya yang disebut dengan ikut serta dalam militer. Mungkin dari yang sebelum Bapak jelaskan dimensi-dimensi tadi itu artinya setiap negara memiliki peran yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama tadi. Tujuan sama. Kan contoh pas awal kemerdekaan kita kan bagaimana ada saling mendukung komponen masyarakat itu terhadap TNI kita, tentara rakyat kita yang berjuang kemerdekaan. Mereka memainkan peran yang berbeda. Jadi dalam konteks perang itu ketika rakyat menyatu dengan tentaranya itu luar biasa. Nah untuk kasus Indonesia menurut saya disebut wajib militer, walaupun memang harus ada, tapi itu harus dibatasi bukan hanya soal umur, tapi juga tentang tingkat pendidikan. Kalau berbahaya sekali kalau misalnya senjata di tangan orang yang tidak terdidik itu cukup berbahaya. Nah itu justru akan menimbulkan masalah. Kedua, misalnya mereka selesai wajib militer, alokasinya kemana? Ini kan juga menimbulkan masalah. Kalau dia sudah terdidik dan punya basis pendidikan, saya rasa bisa mengamankan posisi dalam peluang setelah dia keluar dari wajib militer itu. Oh gitu. Nah Pak Franky, masih juga berkaitan dengan negara ini. Nah menurut Pak Franky, apa sih ancaman terbesar bagi negara kita sehingga perlu adanya bela negara? Oh iya, jadi tentu sudah disebutkan bela negara ini kan nggak harus posisi kita dalam keadaan bahaya ya. Perang gitu enggak ya? Ready, siap untuk segala apapun. Jadi kondisi yang harus disiapkan untuk kita menghadapi apapun tentunya. Nah kaitannya dengan bela negara itu dalam konteks kekinian itu tentu misalnya saya hapuskan dulu yang sebelum ancaman mungkin dalam negeri itu adalah misalnya dari sisi ekonomi banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang. Oh iya ya, artinya perkembangan teknologi itu aja kan. Terus kemudian disebut dengan tadi kemudian disebut dari sisi
ekonomi misalnya, dari sisi pendidikan. Banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa memiliki akses untuk belajar karena kemampuan teknologinya yang tidak memiliki. Iya, kendala juga itu ya. Ya betul. Terus kemudian sosial, terjadi kerapuhan di sini. Ada istilahnya merombak tatanan sosial yang mendasar. Misalnya contoh karena adanya pandemi ini yang disebut dengan ketakutan orang yang timbul dari situ, kemudian terjadi penolakan terhadap pihak yang lain. Misalnya untuk ingin dimakamkan ditolak di karena korban itu adalah terkena wabah COVID-19. Nah itu merusak juga sebuah tatanan sosial. Selain istilahnya kewaspadaan, akhirnya menimbulkan kecurigaan dan antipati terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai, itu juga bisa menjadi ancaman. Mungkin sosial ini bisa juga ancaman. Kalau saya sedikit menggali sebagai tentang sosial, Pak Franky, gitu ya. Saya ada satu pengamatan sederhana ya, itu bahwa manusia Indonesia itu adalah makhluk sosial. Orang Indonesia itu cenderung berinteraksi, Pak. Ya. Contoh saya naik kereta api tiap hari pulang pergi pekerjaan saya di Depok ke Jakarta. Nah, selama jalan setiap pagi dengan jam bersama saya sekali ketemu dengan Pak Franky, bapaknya. Cepat atau lambat, pasti kita kan karena kita kenal. Nanti udah kira-kira mau kemana, Pak? Akhirnya kita pasti akan tercipta satu interaksi. Gitu. Itu tipikal manusia Indonesia, Pak. Dan ini tidak saya lihat di negara maju seperti tetangga kita tadi yang Bapak cerita tentang Singapura. Ya Singapura itu benar-benar manusia sangat individualis sekali. Indonesia itu mungkin kalau ancaman sosial itu mungkin salah satunya ya Pak ya. Iya. Bisa apa ya? Ya orang Indonesia itu kan selalu pengen berinteraksi. Solidaritas sosial ini kan kita. Jadi dengan adanya tadi komunikasi terbentuk yang namanya social trust, sosial, solidaritas sosial. Jadi sebenarnya kalau solidaritas sosial terbangun dalam masyarakat, berbela rasa itu, maka tanggung jawab untuk bisa membangun keadilan, kesejahteraan itu bukan hanya di negara, tapi juga kita yang mampu melakukan itu bagian dari bela negara. Mengurangi beban negara untuk melakukan itu, saya pikir itu bagian dari kita. Jadi ancaman-ancaman ini juga merupakan tantangan buat kita, juga bisa menjadi ancaman. Tapi yang satu hal paling penting adalah yang tadi saya sampaikan bahwa government fall itu juga ancaman. Negara yang gagal untuk mengelola government yang gagal itu juga bisa dianggap sebagai sebuah ancaman buat kita gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, makanya saya ingin kemukakan bahwa kita perlu yang namanya membangun kesadaran bersama tentang kecintaan, melihat bahwa apa saja ya perbuatan kita ini bisa menimbulkan atau mengancam dari bangsa kita atau negara kita. Makanya harus tahu kapan saatnya untuk berhenti ketika terjadi perdebatan, ketika negara dalam keadaan bahaya atau terancam. Jadi kita saat itu juga harus duduk bersama mengatasi masalah pandemi ini, baru berbicara yang lain. Itu. Sampai dulu Pak. Wah, ini kayaknya kalau kita bicara bela negara 2 hari 2 malam nggak habis nih Pak Franky. Bisa panjang nih. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Pak. Pertanyaan terakhir, apa pesan dari Pak Franky ini kepada generasi muda, khususnya para Soekarno muda nih, yang berkaitan dengan bela negara? Kita berangkat dulu dari, kalau pesan itu berangkat dari ramalan para pakar. Oh, bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang tumbuh menjadi bangsa yang pertumbuhan ekonominya cukup kuat dan besar nanti, dan akan tumbuh menjadi negara super power katanya. Apalagi berkaitan dengan demografi tadi Pak. Demografi dan jumlah penduduk bangsa kita yang cukup besar itu tadi kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia kita. Iya, kalau nggak salah itu jadi gimana nanti jumlah usia produktif lebih itu besar dibanding lebih usia non produktif. Iya. Nah, kalau mereka saja percaya, maka tugas kita untuk membuktikan. Ya. Karena kita meramalkan, kita membuktikan itu. Nah, pesan saya untuk generasi muda itu adalah kita harus bisa survive itu dengan kemampuan beradaptasi. Beradaptasi, ya. Harus ada kemauan untuk belajar semua hal-hal baru. Apa itu contohnya? Yang disebut dengan mau belajar apa saja. Saya kasih contoh sederhana. Fuji, perusahaan bidang kamera itu mau merubah dirinya menjadi perusahaan kosmetik sekarang. Iya. Artinya apa? Anda harus beradaptasi atau punah. Nah, gitu. Oh iya. Belajar juga. Berarti kayak hukum alam juga Pak ya? Alam.
Yang berikut itu disiplin diri. Generasi kita harus punya kemampuan disiplin diri. Iya. Nah, bela negara ini menyangkut itu. Gitu. Oh, menyangkut disiplin diri. Dalam hal belajar pun, keberhasilan belajar learning distance itu hanya mungkin kalau kita punya disiplin. Yeah. Kewirausahaan online itu kalau kita punya disiplin. Yang terakhir kolaborasi. Kita harus berkolaborasi. Nggak mungkin kita berjuang sendiri, kita harus melibatkan semua hal. Yeah. Nah semua ini kita lakukan bukan untuk kita aja, gitu. Tapi untuk bangsa dan negara kita. Iya, jadi ada satu tujuan yang sama, kepentingan kita bersama juga. Nah, berangkat tadi yang disebut dengan Soekarno Muda kita, tentu kita berangkat dari sejarah para founding father kita, dari sejak 19 Desember tahun 98, bagaimana Bung Karno mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan negara yang besar, yang memberikan mandat kepada Stafsus Prawira Negara untuk menjalankan pemerintahan darurat. Artinya apa di situ? Dari semua hal tadi kita harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan yang besar. Iya, karena waktu itu juga penting sekali eksistensi negara ya. Karena kalau seandainya negara itu pemerintahan kosong itu ancaman juga. Iya, betul sekali. Mungkin kita tidak akan menikmati alam kemerdekaan seperti sekarang. Baik, Pak Franky, ini terima kasih ya atas kesempatannya bisa bergabung bersama kami untuk para Soekarno Muda. Terima kasih juga sudah bergabung dengan kita dan bisa lebih mengetahui apa itu bela negara, kenapa sampai ada hari bela negara. Terima kasih Pak Wika. Terima kasih Pak Franky. Salam sehat, sukses selalu untuk semua. Merdeka. Merdeka.